Siang hari ini kami akan menyampaikan terkait tentang update hasil keputusan gugatan pra peradilan tersangka DRL sebagai pemohon. Kami sampaikan bahwa hari ini Rabu 11 Februari 2026 sudah diputuskan dari gugatan tersebut bahwa ditolak, ya. Kami sampaikan gugatan pra peradilan dari tersangka DRL ditolak sepenuhnya. Karena apa? Termohon dalam hal ini penyidik sudah mengirimkan SPDP kepada kejaksaan, pelapor dan terlapor kurang dari 7 hari setelah diterbitkan SPDP. Artinya penyidikan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang kedua, materi pokok bukan kewenangan lembaga pra peradilan. Ini aspek formil. Pemberitahuan penetapan tersangka tidak melampaui waktu yang telah ditentukan. Artinya sesuai dengan waktu, deadline, sesuai dengan materi, sehingga tidak ada cacat hukum dalam proses penetapan tersangka. Sehingga ini juga didukung dari alat bukti pasal 184 KUHP, yaitu termohon dalam hal ini melakukan pemeriksaan saksi sebanyak 18 orang yang kesesuaiannya relevan dengan serta 3 orang pemeriksaan ahli. Maka putusan sidang pra peradilan tersangka DRL dinyatakan ditolak sepenuhnya dan membebankan biaya perkara kepada pemohon. Kami juga menyampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa pencegahan dan tangkal atau kita kenal dengan cekal sudah terbit mulai 10 Februari 2026 sampai dengan 1 Maret 2026 untuk 20 hari ke depan. Apabila dimungkinkan, dibutuhkan oleh penyidik, maka akan diajukan kembali untuk cekal 6 bulan ke depan. Adapun langkah penyidik setelah menghormati putusan pra peradilan ini, penyidik akan mengirimkan kembali minggu depan, mengagendakan untuk pemanggilan tersangka DRL dalam proses lanjut menghadapi proses penyidikan yang ada di Ditreskrim Sus Polda Metro Jaya. Ada yang mau tanyakan? Kalau untuk pemeriksaan tersangka sendiri tanggal berapa, Pak? Tadi saya sampaikan diagendakan minggu depan. Nanti karena ini kita menghormati putusan pengadilan. Hari ini baru putusan pengadilan, artinya penyidik akan melakukan gelar perkara internal, akan mengagendakan jadwal pemanggilan dari tersangka DRL. Pasti akan kami update. Pak, itu tadi soal pencekalan, apakah ada kekhawatiran dari penyidik bahwa DRL ini akan kabur atau seperti apa? Artinya kalau sudah ada dilakukan pencekalan, itu merupakan suatu mekanisme dalam proses penyidikan. Kita menghormati mekanisme yang dilakukan oleh teman-teman penyidik, dan itu ada diatur dalam ketentuan perundang-undangan agar yang bersangkutan tidak melaksanakan kegiatan dulu ataupun bepergian ke luar negeri. Tapi pencekalan itu memang baru kali ini atau dari dia ditetapkan sebagai tersangka, Pak? Pencekalan itu tadi saya sampaikan bahwa diterbitkan di tanggal 10 Februari 2026 sampai 1 Maret 2026. Ada lagi? Berarti sebelumnya dia cuma wajib lapor aja, Pak? Ya, dalam proses ini. Tetapi kan kita lihat beberapa panggilan harusnya ditunda dengan kondisi sakit, ya, dan akan menghadir lagi 4 Februari. Tapi ternyata 4 Februari itu tidak bisa kita lanjuti karena kita menghormati proses gugatan pra peradilan oleh tersangka. Oke, rekan-rekan? Ya, kita akan melihat pada saat seseorang mengajukan ataupun membawa surat keterangan sakit, pada saat proses pemeriksaan, penyidik wajib menghormati surat tersebut.
Tetapi di balik itu penyidik juga memiliki langkah-langkah antisipasi karena Polda Metro Jaya juga memiliki dokes. Kita akan mengkonversikan dengan kondisi kesehatan yang ada di dokes Polda Metro Jaya, dan kita juga akan bisa berkomunikasi dengan dokter yang mengeluarkan surat keterangan tersebut. Apakah surat keterangan dari dokter tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum? Ada lagi? Kalau yang soal Bahar bin Smith, Itu masih dalam proses pemeriksaan karena baru datang sore kemarin. Kita masih melihat proses pemeriksaan ini masih bertahap ya, masih berlanjut. Jadi kita beri ruang kepada teman-teman penyidik Polresta Tangerang Kota, termasuk orang yang saat ini dalam proses pemeriksaan. dia doang atau 3 tersangka lain juga gitu? Hanya satu yang bersangkutan, tetapi kan yang lain kan sudah ada penetapan 3 orang tersangka kan sebelumnya. Tidak ada update tentang pembunuhan pegawai RSCT P3 K Halim yang di Pondok Gede. Halim ya. Iya, di Pondok Gede. Kan besok. Ya, tadi rencananya itu dengan yang terjadi di para Papanggo itu tadi akan dirilis oleh Krim tapi ditunda untuk besok akan kita rilis. Ada 2 case yang akan kita rilis besok oleh Krim satu yang terkait tentang staf yang dibunuh di Bekasi, satu lagi yang pengeroyokan yang terjadi di Priok. Itu ya teman-teman sekalian. Selama ini kan beberapa hari penjagaan di Polres di Ya, namanya Polres, polisi pasti harus melakukan langkah-langkah antisipasi ya. Langkah-langkah antisipasi terkait, dan polisi juga tidak ingin adanya intervensi terkait tentang proses penanganan perkara yang dilakukan. Kita mengajukan pada profesional, proporsional, dan akuntabel. Makanya pada hari ini teman-teman menanyakan, kami sampaikan. Kita tunggu proses ini berjalan. Ini masih berjalan karena yang bersangkutan kemarin sore hadir dan dilakukan pemeriksaan. Kita masih menunggu waktu 1 kali 24 jam ini apakah akan dilakukan upaya hukum lainnya. Jadi akan kita lihat, kita hormati mereka akan melakukan gelar perkara. Ini pemeriksaan masih berlangsung ya Pak sampai sekarang ya Pak? Masih. Itu ya. Oke. Pak, soal Panji. Gak move on lu, udah gak ada update. Oke. 85 pegawai JNT Jakpro. Belum. Ini masih kita dalami, makanya dengan adanya informasi ini masih kita dalami. Jadi masyarakat jangan berspekulasi, jangan berpikir bahwa informasi sekecil apapun tidak ditangani oleh kepolisian. Pasti kami tangani. Tapi kami harus mendalami, semua laporan masyarakat itu wajib ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Ini kami meluruskan ya. Agar apa? Tidak boleh pihak kepolisian menolak laporan